Bilang intinya kita menyantaikan diri sejenak ya. Lalu kita sentuh hati kita dan kita mengingat pada Tuhan ya. Ingat bahwa hanya berkat atau kasih sayang Tuhanlah yang bisa membuka hati kita, nah dalam kepasaran padanya. Nah itu kita, ya kalau baru mulai mungkin perlu 1-2 menit, kalau sudah biasa ya langsung dalam 1-2 detik sudah terasa, tapi tentu kita mau diam terus, membiarkan kasih sayang Tuhan yang indah itu untuk bekerja terus-menerus pada hati kita ya. Cara merasakan tahu yang mana yang harus dilakukan itu apa dengan Pak Irman misalnya berdoa atau meditasi tadi atau merasakan saja atau gimana sih itu, Pak? Kalau awalnya mungkin ya kalau masih perasaannya belum terlalu kuat, kita doa tentu supaya kita lebih santai ya, perasaan kita lebih kuat. Tapi kalau kita sudah sehari-hari biasa maki hati, begitu kita dihadapkan pada suatu keadaan dan kita nggak biasa pakai otak dulu, nah hati kita udah terasa. Jadi walaupun saya ini sebenarnya banyak teman-teman saya bilang saya orang aneh ya, saya kan kuliahnya komputer, ya, sains gitu. Tapi akhirnya saya tuh nggak memakai sains, saya memakainya hati. Oke. Nah, itu bisa bisa nyampe situ tuh gimana ceritanya tuh, Pak Irman? Dari sains terus, habis itu nyambung ke lebih spiritual gitu loh. Oh, kalau itu ceritanya agak panjang ya. Eee iya, jadi, saya kalau kecil itu sebenarnya cita-citanya itu, bukan saya kecil cita-citanya mau jadi, tabib keliling ke kampung-kampung bantu orang sakit gitu. Oke. Nah, lalu saya, kebetulan ya, bertemu dengan teknik untuk menyalurkan energi untuk bantu orang yang sakit ya. Dari sana saya, sering meditasi, doa, lalu saya itulah menyadari bahwa hatilah kunci hubungan kepada Tuhan ya. Semua penyaluran energi, meditasi, spiritual hanyalah sarana, yaitu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, sebenarnya selalu memberi kita yang terbaik. Mau kita sehat, mau kita sukses ya, rezeki dunia, hubungan pada sesama, semua Tuhan beri yang terbaik. Tetapi karena kita ini sibuk, kita ini kurang membuka hati, apa yang Tuhan berikan itu nggak bisa kita terima. Jadi dengan kita membuka hati kepada Tuhan, semua yang indah yang Tuhan mau berikan itu kita bisa terima gitu. Nah, jadi itulah makanya saya sampainya ke situ, membuka hati gitu. Bisa sadar seperti itu tuh gimana sih, Pak? Maksudnya apakah itu ketemu aja atau baca dari buku atau gimana tuh, Pak? Ah, mau cerita benernya atau cerita umumnya? Blak-blakannya itu gimana Oke, tuh, kalau Pak? cerita belak-belakannya gini, jadi saya dulu ya meditasi sehari 4 jam, 4 jam setengah gitu, berapa tahun, jadi karena berkat Tuhan, jadi saya tuh dibawa pindah ke kesadaran lebih tinggi. Nah, di kesadaran lebih tinggi itu saya diperlihatkan banyak manusia doa, tetapi diperlihatkan doa itu cuma muncul seperti asap ya dari kepala dan turun ke bawah. Dan diperlihatkan juga harusnya doa itu adalah cahaya yang indah yang naik ke atas. Nah, lalu saya waktu dalam penglihatan tuh mikir kenapa gitu ya, lalu diperlihatkan bahwa manusia kita ini kalau doa ini seringnya nih baca daftar shopping, Tuhan saya minta ini, minta ini gitu ya, nggak betul-betul pakai hati. Nah, itulah sebabnya kebanyakan doa kita itu cuma seperti asap hitam yang turun ke bawah. Nah, kalau kita membuka hati, hati kita ada kasih sayang pada Tuhan, ada rasa syukur kepada Tuhan, nah barulah apa yang keluar dari hati kita itu menjadi cahaya yang indah yang bisa sampai kepada Tuhan gitu. Nah, jadi itulah titik awalnya ya sekitar tahun 2000 saya memperkenalkan mengenai membuka hati dan menulis ada doa singkat yang universal ya, yang saya bilang doa membuka hati, mengandalkan berkat Tuhan supaya hati kita bisa terbuka pada Tuhan.
Untuk supaya sama nih Pak, doa dan meditasi itu sama atau tidak sih Pak? Tadi Pak Irwan masuk. Bisa sama, bisa enggak. Jadi kalau dari Oke. sudut umum ya kita bisa bilang doa meditasi juga ya. Karena seperti saya bilang tadi, kalau yang berkaitan dengan hati, semua ini kan bukan kita yang melakukan, melainkan mengandalkan berkat atau kasih sayang Tuhan saja gitu. Wow, oke. Nah, kalau misalnya orang-orang yang mau mencoba untuk pertama kali itu sebaiknya step-nya seperti apa, Pak? Iya, step-nya seperti tadi saya bilang ya, jadi sebenarnya kita mengadakan juga program-program untuk mengenal hati yang bisa diperoleh informasinya di YouTube saya ya, Kaisa apa gitu. Boleh nanti kita share. Ya, jadi sebenarnya sederhana seperti tadi saya bilang, intinya kita menyantaikan diri sejenak ya. Lalu kita sentuh hati kita dan kita mengingat pada Tuhan ya. Ingat bahwa hanya berkat atau kasih sayang Tuhanlah yang bisa membuka hati kita, nah dalam kepasaran padanya. Nah itu kita, ya kalau baru mulai mungkin perlu 1-2 menit, kalau sudah biasa ya langsung dalam 1-2 detik sudah terasa, tapi tentu kita mau diam terus, membiarkan kasih sayang Tuhan yang indah itu untuk bekerja terus-menerus pada hati kita ya. Atau Wow. mau dicoba? Boleh boleh Pak, kalau misalnya bisa biar teman-teman bisa Mau ngerasain dicoba, Mbak? juga. Oke, ya. Nah, jadi Teman-teman santai ya. mungkin gini ya, kacamata harap dibuka. Kenapa? Kalau kacamata kepasang biasanya di sininya agak tegang gitu ya. Kan nggak usah lihat ke saya nggak apa-apa. Kacamata buka, nah duduknya santai aja, nggak usah tegang. Nah, selama proses biasanya lebih mudah kalau mata dipejamkan ya supaya pikiran nggak jalan. Tapi bagi yang lebih mudah buka mata boleh juga. Nah, jadi kita menyentuh hati kita di tengah dada, ya. Nah, lalu mata dipejam. Nah, santai, ya. Senyum manis lepas saja. Nah, kita mau ingat bahwa Tuhan, ya, atau Sang Pencipta yang Maha Pengasih, Maha Penyayang selalu sayang kita, selalu mau bantu kita untuk membiarkan berkat Tuhan menyentuh hati kita. Nah, nggak usah dipikir caranya gimana atau apa, yang penting kita ya bersedia aja, biarkan aja ya. Nah, biarkan berkat Tuhan atau kasih sayang Tuhan menyentuh hati kita. Memenuhi hati kita dengan ketenangan, kedamaian, dan semua hal-hal indah dari kasih sayang Tuhan sambil membiarkan kasih sayang Tuhan juga lepaskan pikiran-pikiran kita yang tidak perlu, yang berlebihan, beban-beban kita, agar seluruh hati kita dapat dibuka oleh kasih sayang Tuhan untuk dan kepadanya, semakin dipenuhi oleh ketenangan,
kedamaian, dan segala perasaan-perasaan indah dari kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Tuhan membantu kita untuk pikiran, tubuh lebih santai lagi, untuk kasih sayang Tuhan bisa mencapai bagian-bagian yang lebih dalam dari hati kita, mengalir masuk ke dalam hati kita lebih baik, dan melakukan semua hal-hal terindah pada hati kita, pikiran, dan seluruh diri kita. Sehingga semuanya mulai dicapai, disentuh oleh ketenangan, kedamaian, rasa ringan, dan kebahagiaan. Kasih sayang Tuhan bantu kita semakin lepas segala-galanya, untuk kasih sayang Tuhan bisa bekerja pada hati, pikiran, tubuh kita lebih seutuhnya lagi, untuk dapat menikmati semua perasaan-perasaan indah dari kasih sayang Tuhan. Semakin seutuhnya merasakan dan dipenuhi oleh ketenangan, kedamaian, ringan, dan bahagia. Dikasihi, disayangi oleh Tuhan. Kasih sayang Tuhan bantu seluruh hati kita, pikiran kita bersyukur kepadanya. Nah, bagi yang sudah bisa merasa sesuatu ya, apakah tenang, ringan, nah terus-menerus senyum, manis lepas, merasakan semua perasaan yang enak, indah itu, sambil pelan-pelan menggerak-gerakkan jari tangan, dan pelan-pelan membuka mata sambil tetap tersenyum.
Wow, terima kasih Pak Irman, luar biasa. Nah, nah itu cuma apa contoh Mbak ya yang cukup singkat. Itu saya nggak lihat jam tapi mungkin 3-4 menit mungkin kira-kira. Iya, Jadi mudah dan itu sekali aja, dilakukan. rasanya udah, wah, enak banget ya. Mungkin kita buka pertanyaan nih Pak Irman dari audience lagi. Nextnya ini udah siap Widi. Widi langsung di unmute. Oh, drop ya. Oke, mungkin saya bacain aja. Eh, Widi bertanya, apakah membuka hati itu sama dengan istilah kata hati atau hati nurani? Kadang kita kalau ingin memutuskan sesuatu pasti bertanya pada hati nurani. Apakah ini sama? Iya, Widya. Jadi dekat sekali. Kalau saya kan lebih apa namanya mengkhususkan ya. Jadi kalau bagi saya hati itu adalah yang keseluruhan. Hati nurani itu bagian yang lebih dalam lagi. Tapi terhubung dari hati dengan hati saja kita sudah bisa ya diberi petunjuk oleh hati. Hati nurani lebih dalam lagi. Tapi seperti saya bilang tadi ya, kalau mau lebih bagus lagi, sebenarnya kita memakai hati nurani itu hanya untuk terhubung dengan Sang Pencipta untuk diberi petunjuk oleh kasih sayang Sang Pencipta. Oke. Satu lagi nih Pak Irman sebelum kita lanjut, Lisa Imrani, silakan Lisa, Halo, silakan di unmute. Ya, 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 silakan Lisa. Pak Irman, saya sudah beberapa bulan ini mengikuti meditasi buka hati dengan Kak Farina salah satunya yang membimbing saya. Terus saya merasa kayak sudah lebih tenang dan bahagia. Tapi kalau di masa seperti ini banyak orang yang merasa susah gitu, Pak. Terus saya merasa tenang sendiri tuh, saya merasa bukannya nggak empati ya, tapi kayak ada rasa yang kayak kalau saya terlihat bahagia, terlihat tenang, sementara orang susah, itu bagaimana caranya ya Pak untuk saya saya ingin mengajak mereka untuk ikuti meditasi ini supaya lebih mudah mencapai kebahagiaan tanpa harus comparing atau lain sebagainya gitu Pak. Tapi kan susah ya Pak ya kalau mereka nggak merasakan sendiri gitu. Menurut Bapak gimana? Iya, Lisa. Jadi Kasih mungkin Lisa. pertama ya, kalau secara spiritual mungkin saya bakal nanya dulu gini. Apakah dengan melihat orang lain punya banyak masalah, Lisa ikut cembetut dan nangis akan bantu mereka? Nah, sama sekali tidak kan? Nah, malahan dengan kita lebih positif ya, hati kita, pikiran kita, cara pandang kita, kita bisa menghibur mereka, memberi mereka motivasi. Nah, seperti tadi Lisa sendiri bilang ya, Lisa sudah berpikiran alangkah indahnya kalau bisa membantu mereka juga untuk buka hati supaya tidak terjerumus ya atau sibuk dalam masalah-masalah mereka. Nah, karena gini, kalau kita tuh sibuk ya, misalnya kita punya suatu keadaan yang nggak bagus, kita aduh gini ya. Nah, dari pagi sampai malam kita aduh, aduh. Nah, hati kita sebenarnya kan sedang sibuk ya. Nah, jadi kalau secara spiritualnya Sang Pencipta mau bantu kita, tapi kita sedang hati kita, aduh tunggu dulu. Nah, begitu. Nggak bisa ya menerima apa yang mau diberikan oleh Tuhan itu. Nah, jadi makanya balik lagi ya, kita harus berpaling dari keadaan kita, bersyukur pada Tuhan, barulah kita bisa menerima. Nah, jadi dengan buka hati kita enggak sedih segala macam ya, tapi kan yang penting kita dalam kenyataannya melakukan hal-hal yang bisa membantu sesama. Nah, ini lebih indah daripada ada orang yang misalnya nggak punya pekerjaan, kita ikut bermuriam duria di sebelah dia. Nah, itu tidak akan membantu dia. Oke. Pak Irman, ini mungkin timbul pertanyaan juga. Tadi kita sudah praktek nih buka hati langsung dibimbing sama Pak Irman ya. Apakah sebenarnya ini suatu praktek yang bisa dilakukan oleh siapa aja? Kemudian bagaimana dengan orang yang memiliki mungkin latar belakang kepercayaan atau agama atau konsep selama ini yang berbeda-beda ataupun tidak percaya Tuhan sama sekali itu yang tadi itu tuh bisa maksudnya sama untuk semua orang apa gimana tuh Pak?
Iya, jadi seperti tadi saya singgung ya, ini lintas agama. Nah, bisa dilakukan oleh semua orang yang latar belakang agama atau kepercayaannya apapun gitu. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi, sebenarnya pertanyaannya banyak banget. Terima kasih teman-teman. Linda Siahaan, silakan di-unmute. Iya, Ibu Linda, silakan. Oh, Halo, ya, silakan Bu Linda. halo Farina, Pak Irmansyah. Terima kasih waktunya ya. Saya tuh baru ikut nih Farina nih, ini apa sesi-sesi yang begini biasanya sibuk dengan pekerjaan. Kalau saya pribadi sih saya ngelihat kebahagiaan itu kan nggak bisa terus-terusan juga kita dalam kondisi bahagia gitu, up and down itu manusiawi gitu ya. Dan ketika dibilang meditasi itu bisa kita membuka hati, itu agak terlalu apa ya? Buat orang-orang yang mungkin belum mengikuti tahapan meditasi dari awal mungkin sulit ya. Jadi kayak, aduh ini kayaknya nggak mungkin banget gitu. Kita tuh membuka hati dengan cara meditasi. Is it possible gitu. Sementara itu kita banyak terpa saat ini, terutama dengan kondisi pandemik ini kita stres berat tentunya ya. Untuk meditasi aja sulit karena kita udah dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang sangat jelek sebenarnya, yang negatif-negatif deh, apalagi belum lagi masalah keluarga, ada lagi masalah penyakit, ada lagi masalah, ya banyak deh kalau namanya manusia hidup ya Pak ya. Nah, jadi apakah memang, apa sih yang dimaksud dengan kebahagiaan yang Pak Irmansyah maksudkan itu? Gitu loh, apakah kebahagiaan itu hanya sekedar kita tidak punya pemikiran negatif, terus kita senang happy-happy, itu apa kebahagiaan itu? Standar kebahagiaan daripada yang dimaksud Pak Irman itu seperti apa? Oke, terima kasih Bu Linda. Silakan. Iya, selamat sore Bu Linda. Jadi kalau ya balik lagi ya, definisi orang mungkin nggak sama. Kalau bagi saya di saat hati kita, pikiran kita nggak ada beban ya, saat terbuka, apalagi kita bersyukur pada Tuhan, kita merasa ya betul-betul di sininya ya terasa ringan, indah, bahagia, ya bahagia udah. Nah, betul kita manusia, Bu Linda bilang ya, tentu kita nggak rata terus atau gimana ya, naik turun, tapi ya balik lagi nggak usah terlalu dipikir. Pokoknya ya kalau lagi agak turun, nah itu cuma mengingatkan kita lagi sibuk, nah bersyukur lagi pada Tuhan. Uh, ya, jadi yang agak beratnya lepas lagi, ya bahagia lagi gitu. Nah, sebenarnya gini ya, saya udah mengajar buka hati ini 20 tahun lebih. Dan seperti tadi ya, saya kasih contoh itu kan kurang dari 5 menit. Nah, masalahnya banyak orang tuh sudah berpikir sebelum mulai, wah saya nggak bisa nih gimana ya. Nah, kita tuh punya 3 menit. Biasanya kalau kita pegang handphone tuh jadinya berapa lama ya? Atau Setengah jam, udah Pak. nyalakan tombol TV itu berapa lama? 3 menit tuh pendek sekali kok. Nah, yang penting tuh coba dulu ya. Coba sekali, coba 2 kali, coba 3 kali, kita punya banyak 3 menit. Nah, kalau bisa 2-3 kali sehari ya, 2-3 hari biasanya ada orang yang kali pertamanya udah terasa. Tapi biasanya ya kalau udah mencoba 3 hari, sebagian besar udah terasa, udah beda gitu. Mungkin kalau boleh Mbak Farina bisa kita tanya kalau dari yang tadi ya yang belum pernah belajar sebelumnya baru pertama kali nyoba, ada nggak yang kerasa tadi itu? Boleh, silakan coba diketikkan di kolom chat teman-teman gimana rasanya, boleh diceritakan. Jadi Pak Irman juga bisa lihat. Tadi rasanya bagaimana tuh setelah 3-5 menit tadi ya. Padahal itu cepat banget. Tenang, damai. Ayo ditulis teman-teman, silakan. Mungkin kalau ada yang terasa boleh ditulis, kalau nggak terasa juga silakan loh. Oh, ada yang sampai nangis, Pak. Nah, ini ya, itu cuma 3 menit, ya 3-4 menit. Kalau kita lebih lama lagi bisa lebih bagus, apalagi kalau kita ulang ya. Jadi inilah yang pentingnya mau mencoba ya, mau melangkahkan kaki. Nah,
biasa saya suka bilang gini, kalau kita tahu arah pintu, ya, kita biasanya tidak mungkin dalam satu langkah tuh capai pintu. Tapi asal kita tahu arah pintu, kita jalan, ya kita pasti sampai ke pintu. Nah, proses ini semudah itu. Yang penting kita udah tahu arahnya, caranya, kita jalan, ya kita tiba-tiba udah sampai saja. Ya. Apalagi karena ini bukan usaha kita. Nah, kalau usaha kita memang biasanya lebih susah. Ini adalah ya mengandalkan berkat atau kasih sayang Tuhan yang memang mau memberi kita yang terindah. Nah, makanya kita bisa lihat ya dari beberapa rekan di sini yang sudah menulis. Nah, ada yang udah bisa rasa ringan, tenang ya, lebih bersyukur. Nah, kalau yang belum itu, nah tinggal lebih santai. Jadi mungkin dikit ya. Jadi kalau belum itu biasanya gimana? Mengapa? Jadi otak ini masih mencari. Jadi misalnya kayak gini ya biasanya. Nih kalau gini saya kan pikiran saya menyari. Nah harusnya santai aja. Ya, jadi kalau ini bagian dada saya, hati saya kan lebih santai. Begitu saya gini, saya mengunci. Ya, tinggal itu aja tipnya. Jadi jangan dikunci dan senyum aja. Wow, kalau misalnya teman-teman ulang lagi pakai nanti misalnya pakai video YouTube yang barusan itu bisa tuh Pak ya di rumah masing-masing sendiri yang tadi Ya, Pak Irman share. di YouTube saya juga ada yang disebut meditasi buka hati, ada tuntunan persiapan singkatnya yang kalau dilanjutkan dengan meditasi yang isinya doa buka hati itu biasanya akan sangat membantu. Oke. Nah, Pak Irman mungkin bisa dijelasin sedikit tadi yang kita lakukan ataupun dengan kita membuka hati, merasakan hati, itu sama atau tidak dengan kita tuh lebih berpikiran positif? Itu ada hubungannya nggak sih? Secara langsung, Mbak. Ya, jadi sebenarnya lebih bagus, lebih ke dalam karena gini. Kadang-kadang kita tuh pikir positif ya, saya mau ramah, saya mau ikhlas, saya mau bahagia, kan mau di sininya lain gitu, ya. Tapi kalau begitu ininya kebuka, isi ini sudah ikhlas, isi di sini sudah ringan, sudah bahagia, udah damai, jadi tinggal dicetuskan aja apa adanya begitu.